Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu wajib pajak? Semoga sehat selalu. Video kali ini saya akan membahas tentang jangka waktu atau batas waktu pajak UMKM 0,5% sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Karena teman-teman masih ada saja yang lupa, jadi perlu diperhatikan. Namun sebelum itu, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dilancarkan rezekinya, selalu diberi kekuatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, Bapak Ibu wajib pajak, sebelum kita membahas mengenai jangka waktu atau batas waktu pajak UMKM yang 0,5% itu yang sesuai PP nomor 23 tahun 2018, alangkah baiknya kita sedikit review. Saya anggap Bapak Ibu wajib pajak sebagian sudah hafal apa itu PP 23 2018, namun mungkin ada juga wajib pajak yang baru terdaftar dan baru mengetahui peraturan ini. Jadi kita ulas sedikit tentang PP 23 tahun 2018. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ini biasanya dipahami secara umum mengenai pajak UMKM yang sebelumnya PP 46 itu tarifnya 1%, lalu dirubah tarifnya jadi 0,5% oleh peraturan nomor 23 tahun 2018 ini. Jadi yang dimaksud tahun pajak itu sesuai pasal 1 dari peraturan tersebut, yaitu jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Kemudian di pasal 2 itu disebutkan objek pajaknya itu atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam jangka waktu tertentu ya, cluenya itu. Kemudian tarif pajaknya sebesar 0,5%. Lalu subjek pajaknya sesuai pasal 3 yaitu orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, ini yang disebut UMKM itu yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, kemudian yang akan kita bahas khusus dalam video kali ini mengenai jangka waktu sesuai dengan pasal 5 PP 23 2018. Ini yang sering terlewatkan, kadang-kadang wajib pajak lupa. Sesuai pasal 5 ini, Bapak Ibu wajib pajak perlu diingat jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tadi ya. Paling lama itu 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma, dan 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
Lalu ayat 2-nya, sejak kapan dihitungnya? Poin A, dari tahun pajak wajib pajak terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini. Yang poin B, tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini. Jadi terhitungnya itu mulai terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftarnya setelah peraturan ini, dan mulai dari berlakunya peraturan ini bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum peraturan ini berlaku. Seperti itu ya Bapak Ibu wajib pajak, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita kasih contoh ya, contoh. Nah, ini contoh untuk wajib pajak UMKM orang pribadi. Jika Tuan L terdaftarnya itu 16 Oktober 2018. Oh ya, sebagai informasi, peraturan pemerintah nomor 23 2018 ini berlaku mulai 1 Juli ya, 1 Juli 2018. Jika terdaftarnya sejak 16 Oktober 2018, maka Tuan L ini dikenai pajak final yang sebesar 0,5% ini sejak terdaftar, yaitu 2018. Sampai kapan? Sampai maksimal 7 tahun kan tadi disebutkan, yaitu 2018, 19 sampai 2024. Dengan catatan omsetnya masih di bawah 4,8 selama tahun tersebut. Lalu bagaimana kalau ternyata melewati 4,8? Peraturan ini gugur, kembali ke tarif pasal 17. Lalu contoh yang kedua untuk badan hukum koperasi CV atau firma. Jika sebuah CV terdaftar Agustus 2016 dan brutonya semua di bawah 4,8 miliar, maka jangka waktu pajak UMKM-nya adalah dari 2018 sampai dengan 2021, karena untuk CV batas waktunya atau jangka waktunya hanya 4 tahun. Nah, ini yang tahun ini banyak yang bablas dan lupa. Bapak Ibu wajib pajak yang terdaftar sebelum 2018 atau terdaftar 2018, mulai tahun ini itu sudah tidak berlaku lagi ya Bapak Ibu. Untuk CV sekali lagi, tahun 2022 ini sudah tidak berlaku bagi Bapak Ibu yang terdaftar sebelum peraturan ini berlaku. Kemudian contoh yang ketiga, sebuah PT yang terdaftar di Januari 2019. Artinya ini terdaftar setelah berlakunya peraturan. Sehubungan jangka waktu untuk sebuah PT adalah 3 tahun, maka hanya berlaku hingga tahun 2021 saja. Mulai 2022 menggunakan tarif pasal 17. Ini juga mesti diperhatikan tahun ini ya. Coba dicek Bapak Ibu wajib pajak, bagi wajib pajak PT, badan PT yang terdaftar sebelum berlakunya peraturan ini, jangka waktunya hanya sampai dengan tahun 2020 ya kan, karena 3 tahun gitu, 2018, 19, 20. Kalau contoh ini terdaftarnya 2019, berarti hanya sampai dengan 2021 ya. Tolong dicek lagi
Jangan sampai kebablasan ya. Dari contoh-contoh tadi bisa disimpulkan sesuai dengan PP 23 2018 bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum 1 Juli 2018, UMKM WP orang pribadi jangka waktunya 7 tahun, yaitu 2018 hingga 2024. Sedangkan untuk badan koperasi CV dan firma selama 4 tahun dari 2018 hingga 2021. Sedangkan untuk UMKM perseroan terbatas jangka waktunya adalah 3 tahun, yaitu dari 2018 sampai 2020. Setelah itu menggunakan tarif pasal 17. Lalu untuk wajib pajak yang terdaftar setelah 1 Juli 2018, UMKM WP orang pribadi 7 tahun sejak terdaftar. Sejak terdaftar ya silahkan dihitung. Terdaftarnya 2018, 19, 20 atau berapa silahkan. Jadi jangka waktunya 7 tahun sejak terdaftar. Untuk UMKM WP Badan Koperasi CV dan Firma 4 tahun terhitung sejak terdaftar, dan UMKM perseroan terbatas terhitung 3 tahun dihitung dari mulai terdaftar. Seperti itu ya Bapak Ibu wajib pajak, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Bapak Ibu wajib pajak yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan bagi penonton yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, subscribe-nya supaya channel ini bisa berkembang dengan baik dan terus belajar, kita sama-sama belajar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.